Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12 sampai ke-13. Judul dari perikop itu adalah Perjanjian Ishak dengan Abimelek. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ishak menabur di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ia diberkati Tuhan. Orang ini menjadi kaya, makin lama makin kaya, hingga ia menjadi kaya raya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang baru saja kita baca merupakan perikop yang merupakan kelanjutan dari bagaimana Ishak tinggal di tanah Gerar. Dikatakan di sana bahwa ia menabur dan menghasilkan 100 kali lipat. Kisah ini menunjukkan betapa kuatnya dampak berkat Tuhan terhadap hasil kerja keras yang kita lakukan. Saudara, dari perikop ini kita melihat bahwa ketika Ishak menabur, Tuhan memberkati pekerjaan tangan Ishak itu. Tuhan kemudian memberkati Ishak dengan hasil panen yang berlimpah-limpah. Dan dikatakan di situ bahwa hasil panen itu 100 kali lipat di dalam 1 tahun. Sehingga Ishak sangat kelimpahan pada saat itu. Saudara, hal yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah tindakan Ishak menunjukkan kerja keras dan ketekunannya. Memang Tuhan berjanji bahwa dia akan memberkati Ishak. Tapi bukan dengan janji itu saja lalu kemudian Ishak tidak bekerja dan tidak berusaha. Ia tetap tekun dan bekerja keras. Tapi dia percaya bahwa keberhasilan yang dia peroleh itu bukan hasil usaha dia, tapi karena Tuhan yang memberkati Ishak. Serajin apapun kita, sepintar apapun kita, kalau Tuhan tidak memberkati kita, maka hasil usaha kita tidak akan mendapat hasil yang baik. Saudara, melalui perikop ini, kita diajarkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha kita. Kita harus bekerja keras dengan tekun dan berusaha supaya kita bisa memberikan yang terbaik pada saat kita melakukan usaha-usaha kita. Tapi juga kita harus dengan rendah hati mengakui bahwa setiap keberhasilan yang kita terima itu bukanlah hasil keberhasilan murni dari ketekunan kita dan dari kerja keras kita. Tapi itu hanya karena berkat Allah. Jika Allah menghendaki, usaha-usaha kita itu akan diberkati oleh Tuhan. Tapi jika Dia tidak menghendaki, apapun jenis usaha kita, apapun seberapa besar pun kerja keras yang kita lakukan, tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena itu kita harus sadar bahwa kita hanya bergantung kepada berkat Tuhan saja. Jika Tuhan tidak memberkati kita, maka kita tidak bisa, penghasilan kita atau pekerjaan kita tidak bisa menghasilkan hasil yang berlimpah-limpah. Mari saudara, melalui firman Tuhan ini, kita belajar untuk mengkombinasikan usaha kita dan doa dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan bersyukur atas setiap berkat Tuhan yang kita terima. Serta percaya bahwa keberhasilan yang sejati itu datangnya dari Tuhan. Amin. Saudara, mari saya ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saat ini saudara sedang menghadapi masalah yang sepertinya tidak dapat terselesaikan? Apakah saudara sudah melakukan semua usaha yang terbaik yang bisa saudara lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Mari saudara, kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa meminta anugerah dari Roh Kudus untuk memberikan kepada kita kemampuan untuk tekun bekerja keras, namun kita menyerahkan hasil pekerjaan kita ke dalam tangan Tuhan. Saudara, marilah kita bekerja keras dan menyerahkan hasil kerja kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Jika hari ini Engkau telah memberikan kepada kami kemampuan untuk bisa bangun di pagi hari, Engkau sudah memberikan kepada kami
kemampuan untuk bisa menyerap firman-Mu yang hari ini sudah Engkau ajarkan kepada kami, bahwa semua yang kami kerjakan itu tidak ada hasilnya jika Engkau tidak memberkatinya Tuhan. Karena itu Tuhan, melalui firman-Mu ini ajar kami untuk selalu berserah kepada Engkau, menyerahkan semua usaha yang kami lakukan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan bergantung penuh kepada kuasa-Mu, kepada pemeliharaan-Mu Tuhan. Dan ajar kami juga supaya kami tidak menyombongkan keberhasilan-keberhasilan kami, karena kami percaya bahwa semua yang kami peroleh itu hanya daripada Engkau saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, dari pagi, siang, sampai malam nanti, biarlah kami kerjakan semuanya hanya untuk Engkau saja. Dan jika hari ini pekerjaan kami menuai keberhasilan, ajar kami untuk rendah hati dan menyadari bahwa semua hasil yang kami terima itu hanya karena Engkau yang menghendakinya, Engkau yang memberkatinya Tuhan. Sehingga di tengah-tengah keberhasilan kami tidak menjadi orang-orang yang sombong, tapi kami menjadi orang yang semakin rendah hati, karena kami sadari bahwa kami sedang hidup di dalam kasih karunia dan berkat-berkat-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.